Baik, kali ini kita lanjutkan tentang penyitaan yang dahulu kita sudah bicara tentang penyitaan benda. Sekarang kita bicara tentang penyitaan surat-surat. Nah, kenapa dibedakan antara penyitaan benda dan surat-surat? Karena memang prosedurnya dalam KUHP itu berbeda. Nah, kita lihat di pasal 41 disebutkan di situ tentang penyitaan surat-surat dalam keadaan tertangkap tangan. Di pasal 41 dikatakan, dalam hal tertangkap tangan, penyidik berwenang menyita paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau pengirimannya dilakukan oleh kantor pos dan telekomunikasi, jawatan perusahaan komunikasi, atau pengangkutan sepanjang paket surat dan benda tersebut diperuntukkan bagi tersangka atau yang berasal daripadanya, dan untuk itu kepada tersangka atau kepada pejabat kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan bersangkutan harus diberikan surat tanda penerimaan. Jadi kalau orang sebagai tersangka lalu dia ditahan, maka segala surat-surat yang terkait dengan suatu tindak pidana bisa dilakukan penyitaan. Ya, kalau apa? Dalam rangka tertangkap tangan. Nah, di pasal 41 penyitaan surat-surat tersebut terkait dengan tertangkap tangan. Sedangkan nanti kita lihat di pasal 47, itu terkait penyitaan yang bukan tertangkap tangan terhadap surat-surat. Dikatakan penyidik berhak membuka dan memeriksa dan menyita surat lain yang dikirim melalui kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau pengangkutan jika benda tersebut dicurigai dengan alasan kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang sedang diperiksa dengan izin khusus yang diberikan untuk itu dari ketua pengadilan. Nah, ada perbedaan pemeriksaan surat-surat di pasal 41 dan 47. Apa yang menjadi perbedaan antara 41 dan 47 tersebut? Nah, kalau kita dilihat di bukunya Yahya Rahab dikatakan begini, di pasal 41 adalah tindakan penyidik dalam penyitaan surat atau tulisan. Nah, kalau di 47 sifatnya lebih luas daripada 41. Jadi meminta surat atau tulisan dari pejabat yang bertugas menerima dan menyimpan. Jadi dia bisa meminta surat-surat tersebut. Surat itu tidak berupa hanya surat dan tulisan saja, tetapi termasuk juga daftar-daftar dan buku-buku terkait dengan tindak pidana tersebut. Sedangkan di pasal 41 lagi penyitaan dilakukan langsung dalam keadaan tertangkap tangan. Sedangkan di pasal 47 penyidik berhak membuka dan memeriksa penyitaan yang bukan tertangkap tangan. Lalu dalam konteks surat dan tulisan di pasal 41 yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan tersangka, yaitu surat, tulisan atau paket benda-benda pos yang berasal dari tersangka atau yang diperuntukkan bagi tersangka. Jadi di pasal 41 tersebut tidak disebutkan harus mendapatkan izin tertulis dari ketua pengadilan. Nah, tapi kalau di pasal 47 dijelaskan ya harus ya pemeriksaan atau pengambilan surat tersebut oleh penyidik harus izin khusus dari ketua pengadilan negeri. Ya, nah jadi jelas di sini perluasan makna ya dari tertangkap tangan untuk pengambilan dan penyitaan terhadap surat-surat di pasal 41 dan 47 KUHP tersebut. Nah, sekarang kita lihat bagaimana prosedurnya ya. Tadi tindakan yang dilakukan oleh penyidik baik tertangkap tangan maupun tidak tertangkap tangan. Nah, kalau kita lihat di pasal 131 penyidik disebutkan dalam hal sesuatu tindak pidana sedemikian rupa sifatnya sehingga ada dugaan kuat. Jadi ada dugaan kuat dapat diperoleh keterangan dari berbagai surat, buku atau kitab daftar dan sebagainya, penyidik segera pergi kemana? Di tempat persangkaannya untuk menggeledah. Jadi penyitaan surat tersebut selalu diikuti dan dimulai dengan penggeledahan. Penggeledahan diikuti dengan penyitaan. Ya, nah kalau sudah dilakukan penggeledahan pasti ada sitaan. Ya, memeriksa surat-surat, buku-buku, kitab-kitab, daftar sebagainya jika perlu dilakukan penyitaan. Nah, biasanya kalau dalam konteks ini contohnya ada penggelapan dan penipuan dalam suatu kantor atau dalam suatu ruangan, dia bisa melakukan upaya untuk melakukan penggeledahan terhadap ruangan tertentu. Di dalam ruangan tersebut
dapat dilakukan penyitaan terhadap surat-surat ataupun daftar-daftar yang terkait dengan tindak pidana tersebut. Nah, jadi kalau kita lihat pasal 131 ya, itu lebih luas cakupannya sebenarnya dibandingkan dengan pasal 41 tadi. Nah, kalau setelah dilakukan ini, maka di pasal 131 ayat 2 dikatakan penyitaan tersebut dilaksanakan menurut ketentuan pasal 129. Nah, pasal 129 ini adalah pasal yang menyatakan harus ada izin. Ya, dikatakan di pasal 129 tadi dalam ketentuan penggeledahan terhadap benda-benda di situ harus dilakukan dengan sesuai dengan aturan. Ya, pasal 129 itu dia harus memperlihatkan identitasnya, lalu harus mendapatkan persetujuan ada saksinya, lalu terus ada diketahui oleh kepala desa, lurah dan segala macam, dan penyitaan tersebut harus diketahui juga dari pemilik atau keluarganya. Dan prosedur itu harus dilalui kalau ingin melakukan penyitaan juga terhadap surat, buku dan lain-lain. Nah, dilakukan penggeledahan, setelah penggeledahan pasti nanti dilakukan apa yang disebut sebagai penyitaan. Di pasal 132 di sini tadi sudah disebutkan juga dalam hal diterimanya ya 132 ayat 1 dalam hal diterimanya pengaduan bahwa suatu surat atau tulisan palsu atau dipalsukan atau diduga palsu oleh penyidik, maka untuk kepentingan penyidikan oleh penyidik dapat diminta keterangan mengenai hal itu kepada ahli. Nah, kalau ada surat-surat yang diduga adalah surat palsu, maka ada upaya terhadap hal tersebut ya. Jadi dia harus cari apakah surat aslinya, bagaimana surat asli, di mana dapat surat aslinya. Surat aslinya tentu kalau itu ada di notaris, maka orang tersebut harus pergi ke notaris. Ya, contohnya minuta akta. Minuta akta itu adalah bagian dari aslinya surat itu. Sedangkan salinan akta ya pasti di semua orang pegang. Tapi kalau ada akta yang dipalsukan, tentu kalau mencari aslinya, maka penyidik bisa meminta atau menyita surat tersebut kepada notaris. Cuma permasalahannya tentunya ketentuan UU JN, Undang-Undang Notaris, harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Kehormatan, ya, Majelis Kehormatan Notaris. Setelah majelis mendapatkan izin dari Majelis Kehormatan Notaris, baru minuta akta tersebut dapat dilakukan penyitaan. Atau surat-surat di bank. Nah, penyidik juga bisa harus melakukan penyitaan ke bank. Dia juga harus mendapatkan izin ya dari ketua pengadilan untuk mendapatkan dokumen-dokumen untuk membandingkan dengan yang asli, yang palsu bagaimana. Jadi nggak bisa tentu dalam proses penyidikan dia hanya didasarkan kepada dokumen yang fotokopi ya, harus ada yang asli. Contohnya apa lagi? Surat tanah ya, dia harus melihat otentikitas dari surat tanah tersebut ya di kantor Badan Pertanahan. Nah, inilah biar bisa melakukan penyitaan, bisa melakukan upaya itu, tetapi harus mendapatkan persetujuan dari ketua pengadilannya. Nah, setelah dia melakukan itu, dia harus menyimpan dokumen tersebut, ya, menyimpan dokumen tersebut, ya, di tempat yang memang aman, ya, dan itu menjadi siapa? Menjadi tanggung jawab dari penyidik untuk menyimpan dokumen-dokumen tersebut. Ya, jadi menyimpan di tempat yang wajib dipenuhi supaya tersebut tidak rusak, tidak hilang, ya, dan tidak lalu mengakibatkan kerugian bagi orang tersebut. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah surat-surat tersebut pejabat penyimpan wajib dipenuhi, tidak dikirim dalam waktu tentukan tanpa alasan yang sah? Jadi seandainya sudah diminta, ya, dokumen-dokumen daftar tersebut, ya, lalu dikasih enggak? Kalau tidak dikasih atau dikasih, ya, lalu kalau tidak dikasih, maka dia harus bisa menyimpan salinan tersebut dengan salinan, ya. Jadi kalau tidak bisa dikasih aslinya, maka dalam ketentuan pasal 132 ayat 4 dikatakan dalam hal surat sebagaimana dimaksud ayat 2 tidak menjadi bagian dari suatu daftar atau penyimpan membuat salinan sebagai penggantinya sampai surat yang asli diterima kembali, yang bagian bawah dari salinan itu menyimpan catatan bahwa salinan itu dibuat. Jadi
Contohnya, kalau ada surat yang tidak bisa diberikan, contohnya letter C asli, letter C asli tidak bisa dibawa kemana-mana ya, maka bikin salinan terhadap letter C tersebut, tanah gitu ya, atau majelis kehormatan tidak memberikan kepada notaris untuk menyerahkan minuta akta. Nah, harusnya minuta akta itu ada, maka notarisnya yang datang bersama minuta aktanya dan membuat salinan tertulis tentang ada atau tidaknya dokumen tersebut. Jadi kalau dokumennya tidak bisa dibawa karena satu sebab dan hal, maka dia pejabat yang berwenang terhadap surat menyurat tersebut bisa membuat yang namanya salinan atas akta ataupun bagian-bagian surat tersebut ya. Kalau daftarnya terlalu besar, ada di komputer yang tidak bisa dibawa semua isinya, maka dia ambil bagian yang untuk digunakan pembuktian sebagai salinan saja ya. Kalau bisa ya diserahkan begitu. Nah, kalau sudah daftar tersebut bisa diserahkan di pasal 132 ayat 3, dalam hal suatu surat yang diperlu untuk pemeriksaan menjadi bagian serta tidak dapat dipisahkan dari daftar sebagaimana dimaksud dalam pasal 131, penyidik minta supaya daftar seluruh atau selama waktu ditentukan dalam surat dikirim kepadanya untuk diperiksa dengan menyerahkan tanda terima. Nah, jadi kalau dapat diminta daftarnya, maka seluruh itu bisa diminta tanda terima. Jadi penyitaan itu dilakukan. Beban penyitaan ada pada siapa? Pada kejadian pada biaya perkara. Biaya perkara tentu ditujukan kepada negara. Nah, jadi kalau kita lihat dalam proses penyitaan terhadap surat-surat, ya. Nah, surat-surat itu apakah dia penyitaan karena oleh penyidik dilakukan karena tertangkap tangan, ada di pasal 41. Kalau tidak tertangkap tangan, ya surat-surat yang beredar tadi yang bisa ditahan tersebut ada di pasal 47. Bedanya pasal 41 itu tidak perlu izin khusus karena setelah itu baru izin, tapi di pasal 47 boleh izin. Lalu ketentuan tentang adanya surat-surat yang diduga ya keterangan tersebut dibutuhkan dalam rangka penyidikan, maka surat-surat tersebut dapat dilakukan penyitaan, tapi syaratnya penyitaan tersebut harus didasarkan pada ketentuan pasal 129. Nah, kalau kita lihat kembali mengenai penyitaan benda atau penyitaan surat ini ya, kalau kita lihat di pasal 39 di ayat 2, pasal 39 di ayat 2 disebut benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau karena pilot, atau dapat juga disita untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana sepandang memenuhi ketentuan ini. Nah, jadi apa kalimat ini? Kalimat ini menjelaskan begini. Penyitaan adalah upaya memisahkan ya benda tersebut dari pemiliknya yang sah, karena diduga tadi di pasal 39 ayat 1 ada beberapa benda-benda yang dapat disita. Nah, kalau terjadi penyitaan lebih dari satu, ada penyitaan pidana, ada penyitaan perdata, ada penyitaan kepailitan. Mana yang paling tinggi status kepemilikan penyitaan tersebut? Nah, kalau kita lihat di pasal 39 ini, benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata atau pailit dapat juga disita untuk kepentingan sita pidana. Nah, kalau dari kalimat 39 ayat 2 ini membuktikan bahwasanya sita pidana itu kedudukannya paling tinggi dibandingkan dengan sita pailit dan sita perdata. Nah, kenapa demikian? Karena kita lihat kalau dalam konteks penyitaan pidana ada perbedaan dengan penyitaan di keperdataan ataupun kepailitan. Kalau penyitaan di pidana, penyitaan itu fungsinya adalah untuk pembuktian. Ya, pembuktian apa? Penyitaan itu fungsinya adalah untuk benda-benda atau surat-surat itu digunakan untuk pembuktian di pengadilan, bukan untuk dikuasai. Ya, perbedaannya. Nah, jadi kalau konteks pidana adalah untuk pembuktian, bukan dikuasai oleh penyidik, karena penyidik tidak mempunyai kewenangan untuk menguasai benda-benda sitaan. Tapi kalau dalam konteks kepailitan, penyitaan oleh kurator itu fungsinya adalah untuk apa? Untuk menguasai benda itu. Nanti benda itu akan digunakan untuk membayar utang-utang daripada debitor kepada para kreditor. Jadi sifatnya dia menguasai
dia punya hak untuk menjual. Sedangkan penyidik, dia tidak bisa menguasai untuk menjual karena penyidik tidak punya kewenangan untuk menjual. Demikian juga untuk penyitaan perdata. Kalau perdata, sitaan itu adalah untuk mengganti kerugian yang dialami oleh orang yang memohonkan sita. Jadi, ini dua prinsip yang berbeda. Jadi, sepanjang penyitaan yang dilakukan dalam ranah keperdataan dan ranah kepailitan, maka biasanya akan menunggu terlebih dahulu setelah penyitaan dipidana. Nanti waktu pidana itu digunakan sebagai pembuktian, maka penyitaan tersebut akan dikembalikan kepada siapa yang berhak. Kalau itu tidak disita atau dirampas oleh negara. Nah, jadi kalau dalam sita pidana, maka sita pidana itu bisa nggak sita pidana itu dijual, Pak? Contohnya ada benda disita oleh penyidik, tapi benda tersebut kemungkinannya akan gampang hancur atau gampang rusak. Ya, kita contohkan ada satu kontainer tomat lah, kita anggap di Tanjung Priok sana, yang kalau disita kasusnya lama, tomatnya pasti busuk, tidak ada gunanya lagi, makanya harus dijual. Begitu boleh nggak? Boleh. Ya, di pasal 45 dikatakan dalam hal benda sitaan terdiri atas benda-benda yang lekas rusak atau membahayakan sehingga tidak mungkin dapat disampai putusan pengadilan, maka bisa benda tersebut atas persetujuan tersangka, kuasa dapat dilakukan sebagai berikut. Apabila perkara masih di tangan penyidik, maka penyidik atau penuntut umum benda tersebut dapat dijual dengan lelang, dan dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut umum dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya. Apabila perkara sudah di tangan pengadilan, maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual oleh penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan perkara dan disaksikan oleh terdakwa atau kuasanya. Nanti hasil pelelangan yang bersangkutan akan dipakai sebagai barang bukti. Jadi di pasal 45 mengatakan kalau barangnya sudah dijual dan dilelang, maka hasil dari penjualan itulah jadi alat bukti. Jadi alat bukti tersebut tidak untuk dibagi, tetapi sebagai pembuktian. Nah, inilah yang membedakan antara lelang tadi yang dilakukan oleh kepailitan, karena itu adalah kurator, atau perdata karena sisa eksekusinya adalah di jurusita. Nah, jadi semakin jelas bahwasanya ada perbedaan dalam konteks penyitaan dalam keperdataan dan dalam pidana. Kedudukannya lebih tinggi sita pidana sepanjang itu ada kaitannya benda-benda tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat 1. Jadi, Pak, bagaimana kalau di luar pasal 39 ayat 1 ada yang disita? Itu kan subjektivitas daripada penyidik untuk melakukan penyitaan. Bisa aja dikait-kaitkan dengan pasal 39 ayat 1. Nah, penyitaan ini merupakan juga objek pra-peradilan. Jadi kalau dalam pasal 77 pra-peradilan, objeknya salah satu adalah tidak hanya melakukan penyitaan. Jadi kalau ada barang yang pihak ketiga yang tidak ada kaitan dengan tindak pidana disita, maka bisa dilakukan upaya hukum. Upaya hukum terhadap penyitaan tersebut adalah pra-peradilan. Jadi bisa dilakukan pra-peradilan. Nanti sita itu kalau memang tidak terbukti sebagai hasil dari kejahatan atau yang digunakan untuk kejahatan, lalu dipersiapkan untuk menghalang-halangi suatu perbuatan pidana, pemeriksaan penyidik, maka itu akan dikembalikan kepada yang berhak. Bisa juga dilakukan seperti itu. Nah, jadi kalau kita lihat konteksnya saat ini, penyitaan benda maupun penyitaan surat-surat dasarnya harus izin dari ketua pengadilan negeri setempat, dan juga bisa izinnya berikutnya dimintakan apabila khusus dalam hal tertangkap tangan. Inilah bagian dari proses penyitaan benda dan surat-surat, kiranya dapat memberikan manfaat dalam proses penyitaan. Kalau untuk komen, silakan subscribe juga, silakan like dan share ke teman-teman yang lain supaya YouTube ini lebih baik dan memberikan edukasi kepada masyarakat.
Kiranya bermanfaat. Terima kasih.